Tapi kakak saya nomor 1 meninggal dunia, jadi kami 7 bersaudara. Saya anak nomor 4. Dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya. Di antara 7 bersaudara ini memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan. Dari kecil saya itu diberikan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Pada masa itu sangat luar biasa anak usia 5 tahun bisa khatam Al-Quran. Dan Buset. saya diarak dan waktu kecil senang sekali ya hal-hal seperti itu, diulu-ulukan saudara, teman dan selain sebagainya. SD saya di negeri biasa, saya di Provinsi Jambi ya, saya asli Jambi, tapi kakek saya ada turunan Arab juga, tanah Habaib. Kemudian kakek saya tuh kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi keseharian kami kalau dengan njit, saya njit panggilnya ya Pak ya, Pastor ya. Kalau kakek tuh njit tuh kurang bisa bahasa Indonesia, kurang fasih. Jadi ketika dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memasmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih kelas dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD. Saya juara MTQ sampai nasional tingkat anak-anak. Kalau sekarang itu MTQ itu luar biasa, Pastor. Perkembangannya ada mungkin kalau zaman saya itu paling murattal dan tilawah. Kebetulan begitu saya SD kelas 6 itu ada lagi satu masuk tahfiz. Tahfiz itu hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah, tapi waktu zaman saya itu tingkat anak-anak nggak ada, adanya tingkat remaja dan dewasa itu tahfiz. Jadi ada berbagai macam cara melantunkan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian SD saya seperti biasa anak-anak, pagi saya sekolah, sore saya sekolah madrasah waktu itu, wajib di keluarga saya. Nah, singkat cerita, masuk SMP, saya masuk sanawiyah, kemudian SMA, baru saya masukkan pesantren sama orang tua saya. Bapak saya sangat berharap sekali di pesantren ini, saya bisa melanjutkan kegigihan saya waktu itu, mengupas keagamaan ini lebih dalam lagi, berharap seperti itu. Nah, di pesantren ini saya dididik, ternyata kata Buya saya bilang, ternyata saya masukkan pesantren karena keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, walaupun NU kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta menerima bahwa Yesus ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali, belum bisa sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Begitu berjalannya waktu, saya di pondok pesantren ya anti Amerika, anti Kristen, anti pemerintah. Saya dimasukkanlah dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang dari pesantren, pulang ke Jambi, pesantrennya tidak di provinsi Jambi. Pastor, jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya. Terus bapak saya kaget. Kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya, membedakan. Kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Dan orang yang pakai hijab aja itu cuman beberapa orang saja. Kalau begitu zaman sekarang, pakai purha begitu udah wah luar biasa. Itu perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saya nggak tahu bisa berbalik 180 derajat. Bapak saya kaget. Kenapa kamu jadi begini, kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa. Saya menceritakan keradikalan saya, anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu bapak saya kaget. Saya salah masukkan kamu pesantren kayaknya. Akhirnya. Berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah,
Di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang, gosip-gosip, rumors yang selama ini yang waktu itu saya terima, bahwasanya Kristen itu seperti ini, kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita, dari propaganda yang ada. Dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh. Saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu saya rasakan ketika saya mendengar teman saya pelayanan di Jambi itu bilang sudah, kalau zaman saya dulu gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, di mana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasanya Kristen bertumbuh luar biasa, saya lihat ya. Itu di provinsi Jambi saja. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN, salah satu IAIN ternama dan cukup jadi favorit lah. Waktu itu di Sumatera, salah satu IAIN di Sumatera. Saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian fakultas adab sastra Arab waktu itu. Nah, disinilah bermulanya Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Awalnya di situ di tahun 95 itu, karena kami belajar kristologi. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi ini. Nah, di situ saya baru menemukan ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya. Sebelumnya saya tidak tahu. Dulu saya membaca Al-Quran ala kadarnya. Saya ngerti artinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu-gitu cuman sekali. Tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Cuman sekali lewat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cuman sekali lewat. Saya tahu al-alamin artinya alam. Kata di dalam Al-Quran saya mengerti. Cuma sekali lewat. Tidak saya pahami betul-betul isinya. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula. Ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa. Di surat Az-Zukhruf. Ayat 61. Yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza siratal mustaqim. Di situ dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung. Sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa, tidak mengerti hari kiamat bentuknya apa. Itu Muhammad itu tidak tahu. Pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Sedangkan jadi begini, sedangkan Islam mengakui bahwasanya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah, bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Kalau menurut pengertian saya ketika itu, loh, kok jadi begini? Begitu. Saya ubek-ubek lagi. Itu ayat-ayat yang membuat saya ta'aruf sama Yesus. Kemudian saya begitu belajar lagi. Saya bertanya ke sini, bertanya ke situ. Jawabannya ya seperti yang saya dapatkan, ngambang gitu. Oh, itu asbabun nuzulnya begini. Oh, ada pembenaran yang lain gitu. Tapi di ayat-ayat yang lain, surat Maryam, ini surat favorit saya sebenarnya. Wassalamu ala yauma wulidtu.
Wulitu tuh lah hari lahirku, kata Isa. Wa yauma amutu. Amutu tuh mata, yamutu amutu. Amutu ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu hayyan. Dan ketika aku pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti ini kontradiksi dengan ayat yang mengatakan Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Saya bingung di situ. Di situ di ayat ini luar biasa dia bilang, ya, kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika aku lahir, aku mati dan aku dibangkitkan. Berarti Al-Qur'an mengimani Isa itu pernah mati. Nah, itu saya bingung lagi. Lama, pastor, saya belajar tentang kekristenan ini lama sekali. Akhirnya di tahun 97 saya memutuskan keluar dari kampus itu di semester 2, 3, 4 mau naik semester 5 itu. Saya masuk kan 95. Nah, di semester 5 97 saya memutuskan untuk keluar karena saya nggak kuat. Nggak kuatnya kebenaran yang saya dapati ini kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, singkat cerita saya buka cadar. Habis itu Bapak Buya saya bingung. Kamu kenapa? Gitu. Saya tanya sama Buya. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya tanya, ini kebenarannya sebenarnya seperti apa? Buya saya kan NU kental. Dan kakek saya adalah pendiri NU pertama di Jambi. Jadi cukup punya nama keluarga kami sebenarnya di Provinsi Jambi. Saya tanya hal-hal ini. Terus saya tanya lagi. Saya buka Alkitab, waktu itu ayat favorit saya tuh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya kan lebih suka pakai bahasa Arabnya, jadi kadang suka saya kajiin. Fil badi ikanal kalimatu wal kalimatu kana indallah. Nah, wal kanal kalimatullah. Nah, berarti sama juga ada di ayat Al-Quran bahwasanya ketika aku hembuskan dengan kalimatullah. Saya bingung juga. Ini berarti kedudukannya sama gitu. Kok bisa seperti itu ya? Akhirnya saya dialog dengan Buya. Buya bilang, Buya juga akhirnya dialog panas, sempat panas, begini, bukan, begini. Nah, akhirnya ketika mentok di situ, wallahu a'lam bishawab, al-iman fi qalbiki wa fikriki. Dia bilang, saya ingat sekali, iman itu di hati dan pikiranmu. Nah, ketika kita beriman hanya spiritnya saja, saya ingat kata-kata saya punya teman yang dari pesantren kemudian jadi murtad juga. Tim kami ini, tim saya penginjilan juga. Itu Ustadz, beliau ini, kami manggil Ustadz. Iman itu ketika kita bicara tentang spiritnya saja, ente jadi dukun. Tapi ketika kita bicara pengetahuan saja, ente jadi ateis. Jadi semua harus selaras. Makanya saya ingat ke pesan terakhir Buya saya itu, al-iman fi qalbiki wa fikriki. Di situ saya lihat ternyata benar. Tapi di situ saya belum yes, saya pegang Engkau Tuhan Yesus dan saya percaya Engkau. Belum. Nah, akhirnya saya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya bilang saya lepaskan ke saidahan saya Syarifah waktu itu. Karena saya dinubuatkan untuk meneruskan pesantren keluarga kami. Karena saya bilang saya nggak sanggup, saya nggak bisa, karena iman saya ini kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi, saya bilang. Wah, keluarga luar biasa ngamuk dan marah. Saya bukan lari tapi pergi. Pas 10 hari bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal pun itu saya yang rawat beliau, memang karena ke kamar mandi saya stroke kan. Dan beliau bilang saya mau bertemu Fadilah. Akhirnya dia genggam tangan saya kalau stroke, karena stroke udah luar biasa parah. Beliau gak bisa ngomong. Terus begitu ketemu saya beliau nangis, nangis. Cuman kata-kata sebelum beliau meninggal ketika masih bicara normal itulah yang tetap saya ingat sampai saat ini, bahwasanya itulah iman. Nah, ketika bapak saya meninggal 10 hari saya berangkat, saya memutuskan
nggak tahu mau kemana ya, saya memutuskan untuk ke Jawa, ke Jogja kala itu. Saya nggak tahu mau ngapain. Abang saya ada di Jogja juga, kuliah di Muhammadiyah waktu itu. Abang saya agak marah juga. Karena pas saya pergi ke Jogja, abang saya masih di Jambi karena ngurus masih ada tahlilan sampai 40 hari segala macam gitu. Ketika itu bapak saya meninggal. Nah, dalam kala itu pastor ya, saya nggak tahu ini mungkin sudah jalan Tuhan. Saya percaya itu. Yeah. Saya percaya sekali ini jalannya Tuhan. Saya nggak tahu mau ngapain. Yang jelas saya bilang, Allah tolong saya. Saya tidak tahu mau ngapain. Saya ini perempuan. Saya ini perempuan. Di sini walaupun ada saudara, tapi itu tidak membantu banyak untuk saya. Dan Buya saya barusan meninggal. Saya bilang. Akhirnya dalam kebingungan, saya iseng awalnya, Pastor. Iseng masuk ke salah satu kampus seni di Jogja waktu itu. Padahal kampus seni itu susahnya luar biasa untuk kita masuk ke sana, apalagi jurusan musik. Saya nggak tahu mau ngapain. Jurusan musik lolos, puji Tuhan. Tetapi pada itu saya masih ngorek-ngorek Kristen ini sebenarnya. Esensi musik di dalam Kristen itu apa? Saya belajar tentang gospel, saya belajar tentang Gregorian waktu itu. Dan sejarahnya. Luar biasa. Terus saya di situ kan kami wajib ada mata kuliah yang wajib saya menyanyikan lagu-lagu klasik yang bertemakan tentang memang Ave Maria, lagu-lagu klasik Katolik Romawi kan harus itu wajib. Nah, berjalannya waktu karena di kampus ini banyak orang Kristen kan ya, sudah pasti. Saya itu satu kos sama orang Kristen. Satu kamar kan berdua waktu itu sama orang Kristen. Kristen taat sekali ini Pak. Taat sekali. Kami sama-sama taat. Saya masih sholat, masih ini. Tetapi hati saya nih nggak tahu mau kemana karena saya nggak tahu. Kalau saya tidak menyembahmu Allah, berarti saya ateis dong. Saya tidak percaya Tuhan. Saya bingung waktu itu. Sedangkan saya belum percaya Yesus itu Tuhan karena masih belajar, terus belajar. Akhirnya kesini lihat dia kadang-kadang berdoa terus dia bernyanyi. Enak juga dengar nyanyiannya begitu. Terus tiap malam saya ngaji dia nyanyi gantian ya. Jadi kalau misalnya malam pertama nih malam Senin ini saya ngaji duluan, abis itu kamu baca doa ya. Dan nanti hari Selasa gantian seperti itu. Nah akhirnya saya mendengarkan puji-pujiannya itu luar biasa. Saya bilang saya bisa merinding, saya bisa apa. Berjalannya waktu bla 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 bla. Saya kan ngajar musik. Satu murid saya tuh minta diajari lagu saya masih ingat sekali lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tahu ya Pak Pastor ya? Ku Mau Cinta Yesus. Itu lagu bikin saya itu bisa merinding dan bikin saya tuh gemetar. Saya apakah ini Tuhan tunjukkan saya, istilahnya saya kenal di samping saya ta'aruf pertamanya dengan ayat Al-Quran itu, atau ini ta'aruf kedua Tuhan kepada saya kepada Tuhan, saya nggak tahu, tapi lewat aja. Bagus lagu ini. Saya merasa ya Aba Bapak, dekat sekali ya kita dengan Tuhan kita, seperti Bapak dan anaknya, luar biasa loh mereka. Itu saya putar-putar terus, saya nyanyikan sampai di rumah pun saya nyanyikan, di kos saya nyanyikan. Ya teman kos saya bingung, lah kamu kenapa nyanyikan lagu ini? Saya bilang enggak, itu ada murid yang belajar. Enggak apa kamu pakai kerudung begitu ngajar. Ya enggak apa-apa lah. Itu perjumpaan kedua. Itu buat saya udah selesai begitu saja. Tetapi saya terus belajar. Saya putar-putar. Waktu itu kan belum secanggih sekarang, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Dulu itu belum ada. Kesininya saya cuman mendapatkan buku. Waktu itu kita kan lebih rajin membaca buku ya, Pastor ya. Buku Yusuf Roni, buku Bambang Nursena. Lebih gila lagi, saya bilang, wah ini nih kayaknya yang benar nih. Ini nih masih, tapi masih hati kecil masih menolak. Berjalannya waktu, singkat waktu, saya pindah ke Solo karena pekerjaan di Solo. Udah punya anak waktu itu. Akhirnya
pengenalan kedua Tuhan Yesus adalah ketika saya mendapati anak saya autis, anak saya pertama. Itu luar biasa. Tuhan benar-benar ada. Itu baru saya merasakan Tuhan benar-benar ada di saat itu. Anak saya ini prematur, 6 bulan lahir. Dokter bilang, ibu maaf kalau secara medis, dokternya Nasrani ini, Kristen. Anak ini cuma 3 bulan. Karena waktu itu 9 ons. Bukan 9, itu 9 ons loh, Pastor. Tidak tapi sampai kita sekilo ya. Nah, itu. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan, Ibu. Ibu mengimani saja dengan agama Ibu, bahwasanya anak Ibu akan bisa normal seperti anak-anak lain. Terus akhirnya saya terus bacakan Yasin, terus pokoknya bacakan ayat kursi, ayat-ayat Al-Waqiah, semua surat saya, surat-surat yang diagungkan itu saya bacakan tiap hari untuk anak saya. Malah turun 1 minggu turun 1 on. Oh, itu luar biasa. Saya 1 bulan kan masih di inkubator di rumah sakit, saya udah pulang. Tapi ini anak saya cuma setor ASI aja. Saya di kala itu saya sudah nggak tahu apa-apa lagi. Terus pihak rumah sakit bilang, Bu, ini anak turun 1 on, gimana Bu? Ya, saya udah doakan, sudah panggil ustadz segala macam. Kebetulan saya kenal sampai sekarang ini pendeta luar biasa. Dia lewat, waktu itu saya nangis, ya Allah. Pendeta, Ibu kenapa? Saya bilang, Bapak, Pak, saya nggak tahu. Saya bilang, ini anak saya ceritakan semuanya. Saya nggak tahu aja kenapa Tuhan suruh saya cerita sama orang yang nggak dikenal. Ibu maaf ya, saya bisa bantu doa, tapi doa secara agama saya. Ibu jangan tersinggung ya, kan waktu itu saya masih pakai jilbab. Tapi semoga dengan perantaraan ini, dan perantaraan doa saya ini, mudah-mudahan anak Ibu dipulihkan. Ya. Itu perjumpaan ketiga saya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak itu udah doa, saya amin-amin aja. Dia doa ini, doa dengan secara Kristen, udah Ibu yang sabar ya, semoga ada petunjuk dari Tuhan. Ya terima kasih Pak, saya bilang gitu. Waktu itu kan, waktu turun 1 on itu anak saya nggak bisa nangis, nangisnya kecil sekali, udah gitu nggak bisa gerak. Jadi stuck aja badannya begini. Tapi nafasnya ada. Itu. Setelah nggak ada 1 jam, sekitar mungkin 35 menitan itu anak saya itu nangis, badannya gerak semua, merah semua, tadinya kuning semua. Oh, saya kaget, saya melompat itu. Cuman itu belum saya mengimani. Mungkin saya bilang ini mungkin inilah kebetulan saja, saya bilang. Nah, kemudian saya belajar lagi. Setelah itu sempat vakum, saya belajar Pak Pastor ya, sempat vakum. Kemudian melihat mujizat seperti itu, saya belajar lagi deh, saya gitu. Saya belajar, haleluya, selama dari 2003 sampai dari 95, 2009 baru Yesus, aku ingin pegang tanganmu, aku ingin menjadi muridmu, aku ingin menjadi anakmu. Dan itu nggak gampang, nggak segampang orang jadi 2 kalimat syahadat jadi muslim, jadi Kristen itu susah. Tidak seperti bayangan saya dulu atau bayangan teman-teman muslim sekarang yang mengira jadi murtadin itu bisa langsung kaya. Tidak, kita ditempa, kita jadi sakit dulu, kita ditempa untuk biar Tuhan pengen tahu kamu setia padaku atau tidak. Nggak gampang. Ketika saya jadi Kristen itu, saya harus katekisasi 6 bulan, Pak Yusuf. Setelah katekisasi, bukan langsung saya bisa dibaptis, tidak. Itu majelis gereja datang, waktu itu kan saya masih ikut GKJ ya, waktu itu majelis gereja datang, terus panatua juga datang, itu nanyakan saya lagi, Ibu harus 3 hari ini doa puasa dulu, minta petunjuk Tuhan, bener gak Ibu mau dibaptis atau tidak, karena gak gampang jadi Kristen. Bahaya Bu kalau Ibu sembarangan. Bayangin, saya pikir seperti mu'alaf, saya pernah mengislamkan 6 orang Kristen, saksi 3 orang, ucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Gak bisa di Kristen seperti itu Pak Yusuf.
Kamu harus benar-benar tahu dulu esensinya Tuhan Yesus murni. Kamu benar-benar melekat dulu sama Tuhan. Kamu benar-benar hatimu dan pikiranmu tuh hanya untuk Tuhan. Baru kamu bisa baptis. Saya pikir susah banget jadi orang Kristen. Harusnya sukacita dong. Ada satu diselamatkan. Ini enggak. Jadi saya bingung juga waktu. Loh, saya bilang sama teman saya pikir jadi Kristen tuh orang Kristen bersukacita, bersorak-sorai segala macam. Oh, ini menyambut satu orang istilahnya masuk Kristen. Seperti kalau jadi mualaf kan dielukan, sorak-sorai, bersukacita segala macam, terus dibawa up. Terus teman saya ketawa. Kamu pikir jadi orang Kristen enak? Gak enak. Dia bilang gitu. Bukan penolakan ini sebenarnya, cuman peneguhan. Benar-benarkah kamu hatimu memang tertuju pada Tuhan Yesus? Oke, akhirnya di tanggal 29 Desember 2009 itu saya dibaptis Percik di sebuah gereja gereja Jawa di Solo. Di situ saya melihat keluar biasaan Tuhan menopang hidup saya. Dari saya ketika itu saya belum berani blow up kalau saya jadi Kristen, belum berani ke keluarga, ke suami, belum berani saya itu 2009 itu. Tetapi ketika saya ada pelayanan apa segala macam, belum kesaksian tuh saya belum tahu apa itu kesaksian, apa itu seperti ini tuh saya belum tahu, saya belum pernah. Tetapi kenapa ada aja yang tahu kalau saya sudah jadi Kristen? Saya pernah dikejar ya rombongan-rombongan mereka lah ya, maksudnya organisasi-organisasi itu saya dikejar-kejar. Tidak ada satupun gereja yang mau menampung saya, Pak Pastor. Tidak ada satupun, nggak ada. Yang menampung saya adalah teman saya Muslim, dan itu membuat hati saya hancur sekali, hancur sehancur-hancurnya. Saya bilang, Tuhan, iman saya di Kristen ini belum kuat, Tuhan. Saya bilang, kenapakah kau beri jalan seperti ini? Saya bilang, apakah aku harus kembali? Saya bilang, ini yang bantu saya Muslim loh Tuhan. Saya bilang gitu. Kenapa sih jadi seperti ini? Itu membuat saya, itu anak saya waktu itu baru umur 5 tahun kalau nggak salah. Ya, 5 tahun. Saya bilang, Tuhan, tolong cari petunjuk. 2-3 malam saya gak bisa tidur. Saat itulah Tuhan seperti mengingatkan saya, kalau menampar terlalu ini, mengingatkan saya kembali, jangan engkau berharap kepada manusia, berharap cuma padaku. Tenang anakku, perlindungan yang sempurna atas hidupmu. Kalau kau mempercayai aku, pegang teguh namaku. Saya kayak diingatkan gitu. Saya nangis sejadi-jadinya, saya mohon ampun di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, buat saya percaya luar biasa kepadamu Tuhan. Akhirnya saya pulang. Ternyata luar biasa tidak ada apa-apa. Cuman mereka memang teror saya, cari-cari saya gitu. Luar biasa tidak apa-apa. Suami saya waktu itu nggak tahu sama sekali. Akhirnya karena cinta mula-mula saya terhadap Tuhan Yesus ketika itu, saya ikut pelayanan. Berapa kali pelayanan di musik, saya belum berani kesaksian-kesaksian karena masih takut waktu itu. Akhirnya saya ungkapkanlah, saya sudah masuk Kristen. Wah, keluarga di Jambi heboh, wah semua heboh, waduh luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya mohon perlindunganmu. Akhirnya saya diusir. Waktu itu saya baru memulai jatuh cinta kepada Tuhan lagi tuh luar biasa. Saya ikut pelayanan, saya ikut ini segala macam luar biasa, dan penyertaan Tuhan pun sangat sempurna atas hidup saya. Perbedaannya ketika saya dulu di agama yang dulu sama yang sekarang itu luar biasa. Satu adalah iman. Saya mengerti iman yang sebenarnya itu saat ini. Maksudnya di agama yang sekarang ini, iman itu kan percaya. Percaya itu tidak sekedar kita ritual kita beribadah. Kalau yang Kristen sekedar ke gereja, habis itu sudah pulang ke rumah sudah segala macam. Kalau di Islam mungkin sholat 5 waktu ditambah duha, tahajud dan sholat sunat-sunat lainnya. Tidak sekedar itu, tapi iman adalah percaya dan kedekatan kita sama Tuhan. Itu yang saya rasakan luar biasa. Jadi ketika saya mengalami sesuatu
yang luar biasa menyakitkan fisik, kayak disuruh rokok, diludahi, di maki-maki, pokoknya kepedihan fisik tuh saya udah lewat, Pastor. Udah lewat itu, udah saya lewati. Itu membuat saya itu biasa aja, nggak merasa saya sakit hati gitu loh, Pastor. Luar biasa. Tuhan itu, ya itulah cinta kasih mungkin ya, tapi itu luar biasa buat saya. Kok saya merasa ketika saya dibully, ketika saya dihantam segala macam tuh, buat saya itu kayak kesandung batu, abis itu selesai, berdiri selesai gitu doang. Jadi nggak ada rasa sakit hati ketika Tuhan Yesus dicaci maki, sakit hati nggak ada. Waktu itu saya merasa kesakitan fisik yang saya rasakan itu nggak ada apa-apanya. Jadi saya merasa biasa saja. Terus juga secara ini juga saya merasa, misalnya nih, saya dalam pergumulan apa, bisa ekonomi atau saya kekurangan apa gitu, saya bersimpu di kaki Tuhan. Tuhan, saya percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup saya, dan saya percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat, tidak telat dan tidak pun kecepatan. Jadi saya yakin tepat pada waktunya Kau akan bantu saya. Puji Tuhan. Kalau ketika kita imani itu, Pastor ya, Tuhan memberikan lebih dari yang kita, dan lebih dari ekspektasi kita. Jadi Tuhan, amin. Itu yang saya sangat luar biasa. Yang namanya percaya tuh, saya bersimpu di kaki Tuhan. Tuhan, saya percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup saya, dan saya percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat, tidak telat dan tidak pun kecepatan. Jadi saya yakin tepat pada waktunya Kau akan bantu saya. Puji Tuhan. Kalau ketika kita imani itu, Pastor ya, Tuhan memberikan lebih dari yang kita, dan lebih dari ekspektasi kita. Jadi Tuhan, amin. Itu yang saya sangat luar biasa. Yang namanya percaya tuh, kata percaya itu tidak diimani dengan mulut, tidak diimani dengan keluar dari bibir, oh aku percaya, dan tidak mengimani dengan ritual-ritual semata. Tidak bisa seperti itu. Jadi benar-benar hati dan pikiran kita, ya Tuhan, Kau luar biasa. Itu yang susah kita dapatkan. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini keluarga saya pun yang tahu saya Kristen menerima saya, itu aja udah lebih dari cukup buat saya. Tapi ketika mereka ingin mengajak diskusi saya segala macam, saya membuka hati, dari dulu juga membuka hati, tapi tidak secara langsung, ayo kita diskusi, enggak. Ketika mereka menerima saya dengan lapang hati dan mau berdialog, itu buat saya di luar ekspektasi saya, Tuhan berikan begitu. Selama saya kenal dengan orang-orang Kristen, yang waktu saya sebelum jadi orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang mengkristenkan saya. Gak ada. Satu pun tidak ada. Atau mengajarkan saya tentang tidak ada sama sekali. Propaganda yang menyesatkan. Saya merasakan, jadi orang Kristen itu tidak gampang. Apakah setelah saya jadi Kristen terus hidup saya jadi kaya raya? Enggak. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Apakah jadi Kristen saya terus jadi orang kaya, terus punya mobil, enggak. Sampai sekarang dari Kristen saya 2009 sampai saat ini saya masih tinggal di petakan. Tetapi Tuhan sertai saya. Kata Tuhan, berkat itu tidak cuma makan, minum, tempat tinggal. Tapi ketika hidupmu, kamu merasa hidupmu damai sejahtera, kamu merasa hidupmu tuh dilengkapi dengan sesuatu hal yang menjadikanmu bahagia. Itulah sebenarnya berkat yang sebenarnya. Jangan rasa kaum murtadin yang selain saya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Sampai saat ini saya tetap bekerja keras. Di samping saya pelayanan, saya juga bekerja. Stop sekali lagi untuk memberi cerita-cerita palsu. Bahwasanya kebanyakan murtad itu karena menikah. Kebanyakan murtad itu karena dia kekurangan uang. Aduh, saya rasa teman-teman saudara murtadin ini justru banyak kehilangan sesuatu, kehilangan jabatan, kehilangan mata pencaharian ketika mereka jadi murtad. Saya yakin sama seperti dengan saya. Tetapi itu sekali lagi saya bilang, iman kita kepada Tuhan ketika kita imani,
Tuhan menjaga hidup kita. Amin. Kita imani Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu memberikan. Ketika kamu kehilangan nyawa, aku akan berikan nyawa padamu. Betul. Ketika kamu kehilangan sesuatu, aku akan berikan sesuatu yang itu tuh bukan berbentuk rumah atau berbentuk halnya fisik gitu, berbentuk mungkin uang, bukan itu. Berkat itu bukan cuman begitu. Bersama dengan Dia kau akan dikayakan. Kaya itu bukan berarti kaya materi, kaya damai sejahtera, kaya kebahagiaan. Itulah sebenarnya iman yang luar biasa. Ketika kamu mengimani bahwasanya kamu percaya di dalam Kristus, kamu akan berbahagia. Di dalam Kristus damai sejahtera mendampingimu sampai kapanpun. Dan kamu percaya bahwa di bumi dan di surga kamu akan diberkati luar biasa. Itu Amen. sudah cukup. Saya rasa itu kalau saya pribadi sudah lebih dari cukup. Tuhan memberikan saya kehidupan luar biasa. Saya juga puji Tuhan, saya mendapatkan suami juga dulu mantan Muslim. Kami menikah baru 1 tahun. Saya diberikan suami yang luar biasa juga. Itu diberikan keluarga kecil yang luar biasa. Saya bilang tadi, iman itu percaya pada Tuhan, tidak cuma percaya akan berkatnya yang secara fisik, tapi percaya bahwa bahagia, damai sejahtera Tuhan beri. Terus hidup kita selalu didampingi oleh Roh Kudus, selalu dicurahkan, Roh Kudus mencurahkan keselamatan atas hidup kita. Merasakan itu luar biasa, lebih luar biasa lagi yang Tuhan berikan. Jadi iman itu tidak bisa dibeli dengan harta. Iman itu tidak bisa dibeli dengan fisik, berkat fisik ya Pak Yusuf ya. Nah, saya merasakan hal itu terjadi di hidup saya. Jadi stop kita berpikir, ayolah, marilah kita semua ini berpikir jernih. Saya pikir juga, saya merasakan teman-teman Murtadin juga merasakan hal yang sama seperti saya. Nggak ada kan, pastor juga tahu, tidak ada denominasi gereja manapun atau di aras manapun atau PGI sekalipun membantu para Murtadin, nggak ada. Betul.